Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pinkan dan Ibu Indung, izinkan kelompok 5 dari paralel 2 untuk mempresentasikan tentang pemilihan spesifikasi bahan konstruksi beserta prinsip dasar mekanika konstruksi dan beranggotakan Fatimah Zahra, Muhammad Safwan, Sarah Sahabila, dan Rizky Yudianto. Next. Berikut adalah isu dari kelompok yang kami diskusikan. Next. Pertama ada material properties dari bahan konstruksi bangunan taman. Pertama ada kepadatan atau density. Adalah massa dalam sebuah volume yang dihitung dengan satuan kilogram per meter kubik. Selanjutnya ada berat jenis. Berat jenis adalah rasio dari kepadatan material yang merupakan ukuran kepadatan. Ketiga ada adalah ukuran bentuk fisik yang diukur dengan panjang, area, dan volume. Selanjutnya ada kekuatan. Kekuatan material diukur dari kemampuan untuk menopang beban yang ditangguhkannya dan beban dia sendiri. Selanjutnya ada karakteristik optik. Pertama ada transparansi, kemungkinan cahaya untuk menembus benda. Kedua ada translucency, kemungkinan cahaya menembus benda yang memiliki karakteristik buram. Dan ketiga ada opaqueness, kekaburan atau tidak terlihatnya suatu bidang objek. Keenam ada konduktivitas elektrik. Itu faktor penting yang harus dipertimbangkan karena perlu usaha untuk menghindari listrik yang berbahaya. Contohnya menggunakan isolator sebagai penghambat aliran listrik pada bahan dasar besi. 7 ada warna dan tekstur. Warna memiliki beberapa konsep, yaitu ada hue atau karakteristik yang membedakan biru, merah, dan kuning. Lalu ada chromaticity, kemurnian dari hue yang dipengaruhi dari tingkat warna putih dan abu-abu. Ketiga ada value atau tingkat gelap terangnya suatu warna, dan ada saturation, tajam dan pudarnya warna. Tekstur adalah kasar dan halusnya suatu permukaan material. Contoh dari permukaan kasar adalah batu bata, batu pecah, dan aspal. Contoh dari permukaan halus adalah kaca, besi, dan plastik. Kedelapan ada sifat thermal. Material yang memiliki konduktivitas tinggi akan mudah panas pada lingkungan panas dan dingin. Besi dan batu adalah contoh material yang dengan konduktivitas tinggi, sedangkan kayu dan karet adalah contoh material dengan konduktivitas rendah. Selanjutnya ada sifat akustik. Bising merupakan salah satu aspek yang dapat dipertimbangkan dalam membuat desain lanskap. Material yang keras mempunyai daya serap yang tinggi, sehingga suara yang dihasilkan menjadi lembut. Selanjutnya ada deformasi, itu perubahan bentuk akibat diberikannya gaya atau adanya perubahan suhu. Deformasi ini dapat dicegah dengan cara-cara khusus. Dan terakhir ada kemerosotan, pelapukan, dan masa hidup. Kemerosotan atau deteriorasi adalah penurunan mutu yang dapat terjadi karena pemilihan atau pergantian bahan penyusun. Pelapukan adalah proses alterasi fraksinasi dari permukaan bumi oleh proses fisik, kimia, dan biologi. Batuan sedimen dan tanah adalah contoh hasil pelapukan. Material lanskap memiliki batas masa penggunaan ideal atau masa hidup. Contohnya konblok 5 tahun, atap logam 70 tahun, rangka atap kayu 15-20 tahun. Oke, yang selanjutnya adalah spesifikasi konstruksi bangunan taman. Bagian ini dibagi menjadi 12 jenis. Yang pertama itu adalah lantai atau perkerasan. Nah, yang harus jadi perhatian utama di lantai ini adalah, boleh ke slide yang sebelumnya? Oke, untuk perhatian di bagian ini adalah warna dan teksturnya. Sedangkan bahannya dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada semen, lalu yang kedua ada batuan lepas atau rekat, lalu ada batu lempeng atau batako, kayu bulat yang disusun rapat, kerikil, maupun tumbuhan. Yang kedua ada jalan setapak yang fungsinya adalah penghubung antar bagian taman. Nah, yang harus diperhatikan itu adalah arah dan jaraknya, lalu bentuknya ini harus menyatu dengan elemen lain yang ada di taman, polanya bisa merupakan pola organik maupun geometrik, lalu ukurannya harus proporsional, dan juga perlu memperhatikan bahan, tekstur, dan juga warnanya.
Lalu yang ketiga ada tangga. Nah, tangga ini memiliki beberapa jenis proporsi ataupun dimensi sesuai dengan tujuannya. Yang pertama ada tangga pelayanan. Lebarnya ini sekitar 60-75 cm untuk satu arah. Lalu yang kedua ada tangga nyaman untuk satu ataupun dua arah dengan lebar 120 cm. Dan juga ada tangga dua arah yang minimal lebarnya adalah 150 cm. Nah, selanjutnya ada dinding. Jadi dinding ini memiliki beberapa jenis bahan. Yang pertama adalah dinding plesteran, dinding bata atau batako, lalu dinding batu alam. Nah, yang harus diperhatikan dalam pembuatan dinding adalah jangan terlalu rapat, jangan terlalu tinggi, dan juga harus memperhatikan pemilihan bahan. Yang selanjutnya adalah kolam. Nah, dalam membuat kolam ini kita harus memperhatikan penyaluran air bersihnya. Lalu kolam ini bisa berbentuk kolam alamiah atau kolam formal. Lalu ukuran dan bahannya dan juga struktur dasar kolam ini harus dipastikan kedap air. Dan yang terakhir adalah tanaman yang bisa ditanam di sekitar kolam. Lalu selanjutnya ada lampu taman. Lampu taman ini harus dipastikan sistemnya tepat, jaringan listriknya juga harus ditanam di dalam tanah sehingga tidak akan menyandung pengguna tapak. Lalu jenis lampunya ini harus sesuai dengan tema tapak dan juga bentuk dan motif lampunya. Nah, selanjutnya ada gazebo. Nah, gazebo ini harus disesuaikan dengan gaya taman atau tema taman. Ukurannya juga harus proporsional dengan pemilihan bahan yang pemeliharaannya itu mudah. Lalu strukturnya juga harus kuat dengan menopang pengguna taman, dan juga peletakannya harus tepat. Nah, selanjutnya ada pergola. Nah, pergola ini digunakan untuk berbagai fungsi seperti pelindung hujan, parkir, dan juga penambah estetika bagi taman. Nah, untuk meningkatkan estetika dari pergola, biasanya ditanam tanaman merambat yang berbunga. Lalu selanjutnya ada pagar. Nah, dalam pembuatan pagar ini, kita harus membuat dengan kesan yang alami dan tidak terkesan mengurung. Nah, selanjutnya ada bangku taman. Nah, bangku taman ini harus tahan cuaca, tekstur dan warnanya juga harus sesuai, dan juga harus memperhatikan bentuk dan peletakannya. Lalu ada planting box. Nah, planting box ini memiliki berbagai macam bahan dan juga tekstur, dan yang harus diperhatikan itu adalah sistem drainasenya agar tanaman yang ditanam di dalamnya tidak busuk. Lalu yang terakhir adalah bak sampah. Nah, walaupun fungsinya sebagai tempat sampah, tentunya kita harus memperhatikan sisi estetikanya, lalu letaknya harus mudah dijangkau, ukurannya sesuai, dan sistem buka tutup yang mudah. Oke, selanjutnya ada desain konstruksi bangunan taman berdasarkan material properties yang ideal, di mana kami mengambil contoh desain taman interaktif di Waduk Pluit, Jakarta. Selanjutnya. Untuk analisis yang pertama itu ialah tampilan bangunan taman, di mana tujuan dari analisis ini adalah desain bangunan taman harus mengutamakan fungsi lahan taman sebagai ruangan hijau, di mana dasar pertimbangannya itu keberadaan bangunan sepadat mungkin tidak mempengaruhi keberadaan ruang hijau. Untuk proses analisis materialnya, material yang akan digunakan sebagai pembentuk ruang ini dalam bangunan ialah kaca tempered atau batu bata, di mana material kaca ini dipilih agar ruang luar hijau yang asri tetap dapat dirasakan oleh pengunjung walaupun berada di dalam ruangan. Untuk secondary skin pada bangunan digunakan mereduksi panas dari sinar matahari yang masuk ke dalam ruangan. Secondary skin yang digunakan ini berupa rangka baja ringan sebagai media tumbuh tanaman rambat. Green wall yang ditempatkan pada dinding ini masih dapat menambah estetika tampilan di kawasan taman. Untuk di sebelah ialah gambar rencana tapak taman interaktif Waduk Pluit di Jakarta. Selanjutnya. Yang selanjutnya ialah perbedaan antara analisis struktur dengan desain struktur. Selanjutnya. Analisis struktur ialah proses untuk mengetahui respon atau perilaku struktur. Contohnya reaksi peletakan, gaya dalam deformasi, akibat beban-beban tertentu atau kombinasi beban yang bekerja pada struktur tersebut. Analisis struktur merupakan hal yang penting dalam rekayasa desain struktur. Dalam analisis struktur ini akan dilihat
bagaimana gaya-gaya yang timbul pada suatu model struktur yang mempresentasikan sistem-sistem struktur yang bekerja, yang terdiri dari elemen-elemen struktur terhadap beban-beban yang bekerja padanya. Selain itu, harus didukung oleh ilmu mekanika, teknik, dan pengalaman modeling struktur. Alat bantu software juga harus mendukung analisis struktur ini, dan merupakan salah satu hal penting untuk akurasi dan ketelitian. Selanjutnya ada desain struktur, di mana desain struktur ini ialah proses untuk memilih dan menentukan sistem struktur dengan spesifikasi yang tepat, yang membuat struktur-struktur yang kita buat itu aman, tahan lama, dan ekonomis, termasuk pemilihan dan penentuan bahan, teknologi, geometri, dimensi untuk seluruh elemen struktur yang membentuk sistem struktur agar mampu bertahan selama umur rencana struktur tersebut. Desain struktur ini dapat didefinisikan sebagai suatu panduan dari sains dan seni yang mengkombinasikan perasaan intuitif seseorang insinyur yang berpengalaman mengenai perilaku struktur dengan pengetahuan yang mendalam mengenai prinsip-prinsip statika, dinamika, mekanika, bahan, dan analisis struktur, yang gunanya untuk menciptakan suatu struktur yang aman dan ekonomis sehingga dapat berfungsi seperti yang diharapkan. Selanjutnya adalah prinsip dasar mekanika struktur. Nah, pengertian mekanikanya sendiri adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari perilaku suatu benda diam atau bergerak akibat terkena gaya. Oke, jadi cabang dari mekanika struktur ini ada 3. Yang pertama adalah rigid body mechanics, yang fungsinya itu adalah untuk menghitung sebagai dasar mendesain, menganalisa berbagai macam struktur, dan biasanya disebut dengan RBM. Lalu yang kedua ada deformable body mechanics, ini adalah dasar benda yang mengubah bentuk atau volume ketika terkena gaya. Biasa disebut DBM, dan juga ada fluid mechanics yang mempelajari tentang dasar mekanika fluida, atau biasa disebut dengan FM. RBM ini sendiri memiliki 2 macam keadaan benda. Yang pertama adalah statik atau statis, itu adalah kesetimbangan benda di equilibrium atau bergerak dengan kecepatan konstan. Yang kedua adalah dinamik atau dinamis, yaitu terkait dengan benda yang bergerak dipercepat. Terdapat 4 basic quantities di RBM. Yang pertama adalah length atau ukuran panjang, yang kedua ada mass atau massa benda, yang ketiga ada time atau waktu, dan yang keempat ada force atau gaya. Berikut ini adalah 3 macam idealisasi yang ada di RBM. Yang pertama adalah partikel. Nah, partikel ini mempunyai massa tapi diabaikan. Sebagai contoh, dalam menghitung gerak orbit bumi, kita kayak mengabaikan massa dari si bumi tersebut. Fungsinya itu adalah untuk menyederhanakan analisa. Yang kedua ada rigid body, yaitu kombinasi banyak partikel di mana posisi partikelnya ini tetap sebelum maupun sesudah terkena beban, dan properti atau bahan dasarnya itu tidak diperhitungkan. Yang ketiga ada concentrated force, di mana pembebanan diasumsikan bekerja pada satu titik, yaitu luasan di mana beban bekerja sangat kecil jika dibandingkan dengan ukuran benda. Sebagai contoh, ketika roda dari kereta api bekerja dengan gaya yang diterima dari rel kereta api. Oke, yang selanjutnya ada hukum Newton. Nah, hukum Newton ini ada 3. Untuk hukum Newton yang pertama, berbunyi sebuah partikel yang diam akan tetap diam dengan resultan gaya 0. Hukum Newton yang kedua adalah jika pada suatu partikel bekerja gaya, maka benda tersebut mengalami percepatan sebesar A dengan arah yang sama dengan F dan besarnya berbanding lurus dengan F, di mana rumusnya itu adalah F dikali M dikali F. Yang ketiga adalah gaya aksi reaksi antara 2 benda besarnya sama, berlawanan arah, dan juga segaris. Oke, selanjutnya ada jenis balok pada bidang konstruksi. Yang pertama itu ada balok sederhana. Balok sederhana bertumpu pada kolom di ujung-ujungnya dengan satu ujung bebas, berotasi, dan tidak memiliki momen tahan. Lalu yang kedua ada balok cantilever.
Balok cantilever adalah balok yang diproyeksikan atas struktur kaku lainnya didukung hanya pada satu ujung tetap. Balok ini menanggung beban di ujung yang tidak disangga. Lalu selanjutnya ada balok dengan ujung tetap yang dikaitkan kuat dibuat untuk menahan translasi dan rotasi. Ujung dari balok ini dikunci sedemikian kuat sehingga tidak bergerak ataupun berotasi karena momen. Next. Selanjutnya ada sifat material konstruksi pada baja dan besi. Besi dan baja banyak digunakan untuk segala keperluan sebagai bahan bangunan, misalnya untuk paku, kawat, profil, alat-alat, plat atau besi batangan. Dan dalam tabel periodik, unsur besi adalah jenis logam transisi. Logam transisi adalah tipe unsur logam yang mempunyai kecenderungan sifat padat, warna silver, dan mengkilap. Beberapa sifat baja yang penting adalah kekuatan, kelenturan, kealotan, kekerasan, dan ketahanan terhadap korosi. Next. Yang kedelapan, ada pentingnya memahami spesifikasi dan sifat bahan konstruksi. Setiap konsep pembangunan memiliki spesifikasi bahan material yang berbeda, tergantung pada kebutuhan masing-masing. Untuk menentukan bahan konstruksi yang akan digunakan, perlu adanya pemahaman akan spesifikasi dan sifat material. Sifat-sifat bahan konstruksi memiliki variasi yang sangat beragam. Mengenal bahan-bahan konstruksi beserta kelebihan dan kekurangannya sebelum memilih dan menggunakannya diperlukan untuk membandingkan dan mendapatkan kualitas yang diinginkan dari segi kekuatan dan keamanan. Sekian dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.